Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai teori bilangan. Apabila kita sebutkan teori bilangan, maka yang dibahas adalah bilangan bulat. Kita lihat definisinya. Bilangan bulat atau integer bahasa Inggrisnya adalah bilangan real yang tidak mempunyai pecahan desimal. Nah, ini dengan demikian ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Ingat ya bahwa nol itu termasuk dari bilangan bulat. Kemudian sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat ini ada sebuah sifat pembagian yang dimana bunyinya adalah misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Ini menjadi syarat A-nya tidak sama dengan 0. Mengapa? Nanti kita lihat. Kemudian A habis membagi B. A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Nah, inilah bunyi dari sifat pembagian bilangan bulat. Nah, jadi kita ulang ya. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. A habis membagi B, berarti A di sini pembagi, kemudian habis membagi B berarti B bilangan yang dibagi. Nah, A akan habis membagi B jika kita bisa menemukan bilangan bulat C sedemikian sehingga pembagi dikali dengan hasil bagi itu sama dengan B yang dibagi. Jadi kita harus bisa temukan B sama dengan AC. Nah, kalau tidak terdapat bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan AC, maka kita sebut bahwa A tidak habis membagi B. Nah, kalimat ini jika dinotasikan bentuknya seperti ini. A ini tanda lambang dari habis membagi. A habis membagi B jika B sama dengan AC, di mana C elemen Z dan A tidak sama dengan 0. Ingat, Z itu adalah lambang dari himpunan bilangan bulat. Nah, seperti ini ya. Lalu, kalau kita menyatakan A tidak habis membagi B, maka kita beri tanda silang dari kanan ke kiri untuk tanda habis membagi ini. Jadi, tandanya akan seperti ini. Ya, ini tidak habis membagi. Oke, sebagai contohnya 5 habis membagi 20. Mengapa? Karena ada bilangan bulat C yaitu 4, sehingga kita bisa membuat 20 sama dengan 5 kali 4. Atau dalam benak kita tentu saja kita carikan 20 dibagi 5 hasilnya 4 dan dia bilangan bulat. Berarti pasti ada bilangan bulat C. Siapa dia? 4, yang kita bisa membuat 20 bilangan dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi. Nah, kalau kita periksa kembali untuk 4 apakah habis membagi 15 ya. Kita bagikan 15 dibagi 4 hasilnya 3,75 dan itu bukan bilangan bulat. Artinya 4 tidak habis membagi 15. Mengapa? Karena kita negasikan kalimat ini karena tidak terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C atau B sama dengan 15 sama dengan 4 dikali C gitu ya, ini tandanya. Nah, kita di sini punya contoh atau soal latihan. Kita lihat dulu satu atau dua buah soal. Ini ada nomor 1, apakah 23 habis membagi 78 dan 115? Nah, kita lihat ya. 70 yang pertama, apakah 23 itu habis membagi sebentar ya, pennya. Tunggu. Ya. Tadi kita lihat apakah 23 itu habis membagi ada berapa ya? 23 habis membagi 78 dan 15. Habis membagi 78 dan apakah 23 itu habis membagi
115. Nah, kita cek dulu sebelumnya. 78 dibagi 23 apa hasilnya? Nah, kita hitung 78 dibagi 23 hasilnya 2,66. Berarti bilangan bulatnya 2 dan dia bersisa. Maka hasilnya bukan bilangan bulat ya. Hasilnya tadi 2,67 ya kalau pembulatan, dan ini bukan elemen bilangan bulat. Berarti dengan kata lain kita bisa menyebutkan bahwa 23 tidak habis membagi 78. Nah, selanjutnya kita periksa untuk yang ini. Kita hitung apakah 115 habis dibagi dengan 23 hasilnya 5. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa ketika kita cari 115 dibagi 23 itu hasilnya 5. Nah, berarti 23 habis membagi 115. Kenapa? Karena ada C yaitu tadi 5 yang dia bilangan bulat ya, sedemikian sehingga 115 itu sama dengan B sama dengan A dikali C. A nya 23 dikali 5 ya, ini dia ya. Oke, saya rasa untuk sifat pembagian sudah bisa dipahami.